champion, my friends. Halo Dul and Dul, balik lagi di channel gue Dambis. Siap, kali ini lo udah tahu kan pasti gue akan bahas siapa? Tapi salah, bukan bandnya. Tapi gue akan membahas tuntas soal konspirasi kematian dan pribadi sang vokalis, yaitu Freddie Mercury. Mari kita bahas. Freddie Mercury lahir dengan nama Farouk Bulsara di Stone Town di wilayah Zanzibar yang termasuk jajahan Inggris nih Dul, pada tanggal 5 September 1946. Orang tuanya adalah Bomi yang berkelahiran 1908 dan ibunya adalah Jer berkelahiran 1922 di Bulsara. Ia merupakan Parsi yang berasal dari wilayah Gujarat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan presidensi Bombay di British India. Nah nih Dul, mereka sekeluarga kembali pindah ke Zanzibar agar ayah Freddie Mercury yang bernama Bomi bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai kasir di kantor koloni Inggris. Sebagai Parsi, ia berkeluarga Bulsara menganut agama Zoroastrian nih Dul. Nah, Zoroastrian apaan tuh, gue juga baru tahu nih. Kemudian Freddie mempunyai seorang adik perempuan bernama Kashmira. Jadi namanya aja udah cantik ya. Freddie terlahir dengan 4 gigi seri yang mana dia menghubungkan jangkauan vokalnya yang meningkat nih Dul. Mercury terlahir sebagai warga negara Inggris sampai kematiannya. Wah, yang kita dengar tuh suara tingginya dia tuh berarti tuh anugerah Tuhan Dul. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, di balik kelebihan pasti kurang terus. Kemudian Freddie menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di India dan mulai mengambil kelas piano di usia 7 tahun. Gila, pada tahun itu aja dia udah punya insting, wah gue akan menjadi musisi nih. Asik. Lu 7 tahun ngapain dulu? Berarti ngerengek, ma jajan ma. Ya segitu ya. Kalau nggak dibawa pulang maghrib, pulang maghrib. Itu gue banget tuh. Pada tahun 1954, di usia 8 tahun tepatnya, Freddie dikirim untuk belajar ke St. Peter's School, sebuah sekolah asrama anak laki-laki bergaya Inggris, tepatnya di Panchkani dekat Bombay. Beralih itu bertahun-tahun, usia 12 tahun, Freddie membentuk satu buah band sekolah yang bernama The Hetics. Keren. Dan ia sempat mengcover lagu-lagu rock and roll seperti Cliff Richard and Little Richard. Salah satu teman mantan band Mercury dari Hetics pernah berkata, nih katanya gini nih Dul, satu-satunya musik yang Freddie dengarkan dan mainkan adalah musik pop barat. Seorang teman di waktu ini mengingat bahwa Mercury memiliki kemampuan sangat-sangat amazing. Gila, baru umur 12 tahun udah dibayang-bayangin, oh bakal jadi orang nih. Untuk mendengarkan radio dan memutar ulang apa yang didengarnya di piano. Dari umur 7 tahun aja dia udah belajar piano. Ya kan? Tanpa dengar lagu, tanpa memainkan piano, udah ada insting di kepala. Keren juga dia, cerdas. Nih Dul, di St. Peter's, Mercury mulai memanggil dirinya sendiri sebagai I'm Freddie, atau yang kita kenal sekarang Freddie. Dia tuh memanggil dirinya Freddie, padahal nama aslinya Farouk Bulsara.
Ia memasuki St. Mary School di Mumbai. Itu udah umur berapa lah dia pindah sekolah di Mumbai. Nah, tepatnya pada bulan Februari nih, namun pada saat itu 1963, kalau sekarang 2021. Dia pindah kembali ke Zanzibar, tepat di mana ayahnya kembali bekerja tuh, yang tadi gue cerita. Dan tinggal bersama orang tuanya kembali di sebuah apartemen kecil. Ya, kalau di sini, kalau kecil nggak kontrakan. Kos-kosan, nggak mungkin ya, masa berkeluarga kos-kosan mah buat anak-anak muda kayak kita, duls. Tapi subscriber gue juga ada kok yang orang tua. Pasti kontrakan, ya kontrakan lah tepatnya. Pada 1964 tepatnya, Freddie Mercury dan keluarganya meninggalkan kota Zanzibar nih, Dul. Nah, kota yang ayahnya tadi bekerja sebagai kasir di koloni Inggris. Kenapa dia pindah? Dia dan keluarganya melarikan diri dari revolusi Zanzibar. Parah banget ya. Yang mana orang yang keturunan Arab dan keturunan India dibunuh habis-habisan, Dul. Parah banget emang ini. Parah, gua akuin parah. Dari zaman penjajahan emang begini banget kali ya. Serem. Kemudian mereka pindah ke sebuah rumah kecil di 22 Gladstone Avenue, tepatnya di Middlesex, Inggris. Nah, di sini nih, Dul, awalnya Freddie Mercury belajar seni, tepatnya di East Lord Polytechnic, West London. Dia belajar apaan sih? Dia belajar seni grafis, nggak tanggung-tanggung, Dul. Dan desain, di Ealing Art College. Lulus dengan diploma pada tahun 1969. Cerdas banget orang ini, asli. Asli cerdas banget. Gimana nggak banyak yang mengaguminya ya? Banyak kan musisi-musisi yang ngaguminnya. Setelah kelulusannya dari universitas itu, Freddie Mercury bergabung lagi nih, Dul, bersama band dan menjual pakaian bekas di Kensington Market, tepatnya di London, bersama pacarnya yang bernama Mary Austin. Jadi dia nawar-nawarin baju bekas. Kalau di sini mah kayak di Pasar Senen ya nggak sekarang. Tapi dia di airport. Gokilnya. Nah, dia juga nggak nawar-nawarin baju-baju bekas gitu, tapi dia juga bekerja di airport sebagai seorang penangan bagasi. Jadi koper kalau mau masuk pesawat, dia tuh yang iniin, ya kan? Teman-teman di waktu ini mengingatnya sebagai seorang pria muda yang pendiam, pemalu, dengan ketertarikan yang bagus akan musik. Walaupun dia menjual pakaian, dia pekerja, berusaha sebagai macam dan lain-lain, jiwanya tetap musik. Keren Freddie Mercury. Pada tahun yang sama, 1969, dia bergabung bersama band yang berbasis di Liverpool, yaitu Ibex. Kemudian berganti nama menjadi Rake Egg. Dia tinggal sebentar di sebuah apartemen di atas bar di Liverpool, tepatnya di The Dovedale Tower. Kalau kata gue sih dia ketemu The Beatles kayaknya ya, soalnya di Liverpool. Tapi kan di zaman ini dia belum ngangkat. Kalau The Beatles dari tahun 1966 udah membuming, tapi kalau ketemu ya ketemu pasti kan di Liverpool. Ketika band ini gagal untuk maju, Dul, dia bergabung lagi bersama band lain yang bernama Sour Milk Sea. Dia tuh masih tetap, gua nggak mau, bodo amat, walaupun gagal, gua tetap ayo gua main musik. Karena 7 tahun aja udah main piano.
Tetapi sangat-sangat disayangkan band ini bubar lagi pada tahun 1970. Bareng ya sama The Beatles ya bubarnya ya. Menarik banget nih. Nah, pada April 1970, Freddie Mercury bergabung lagi nih, Dul. Nggak ada dia capek-capeknya bergabung terus mencari player biar musik gua. Dia bergabung bersama pemain gitar Brian May dan pemain drum Roger Taylor untuk menjadi vokalis utama di band mereka yang bernama Smile. Nama bandnya Smile. Pemain bass John Deacon bergabung bersama mereka pada tahun 1971. Nah, meskipun adanya keberatan dari anggota lain dari Trident Studio, manajemen awal band Freddie Mercury memilih nama Queen yang tadinya adalah Smile. Dia ketemu nih sama produser. Enggak ah, Smile terlalu ini mungkin gitu kan. Udah lo gue namain Queen, kata produsernya. Kemudian dia berkata, jelas sangat agung dan kedengarannya indah. Itu nama yang sangat-sangat kuat, sangat universal dan langsung. Akan tentu sadar akan konotasi gay. Lah, ini nanti akan gue bahas. Tapi itu hanya satu sisi saja. Di sekitar waktu yang sama, dia mengganti lagi nama belakangnya menjadi Mercury. Berarti, yang tadi gue sebutkan, nama di sekolah itu dia masih nama Bulsara. Belum menjadi Freddie Mercury sepenuhnya. Yap. Nama panggung lah, ceritanya nama panggung nih. Nama Freddie Mercury selalu disanjung-sanjung sebagai salah satu vokalis terbaik di industri musik sampai sekarang hingga dunia. Gila, karyanya baik, suaranya mantap. Namun konspirasinya akan kita bahas. Popularitasnya kembali meroket terutama di kalangan anak-anak muda yang tak merasakan langsung kejayaan Queen pada masa 70 dan 80-an. Nih, gua aja agak ngerasain sih, tapi ngedengerin lagu-lagunya gokil. Nah, Do's and Don'ts, gua ini akan memasuki hal-hal unik Freddie Mercury dan yang lainnya. Apaan aja sih? Pertama dia tuh sangat-sangat cinta kepada cat, kucing. Dia tuh sangat sayang banget sama kucing. Freddie Mercury boleh saja menyanyikan lagu Love of My Life untuk mantan tunangannya yang ia cintai sampai akhir hayatnya, Mary Austin yang tadi tuh yang jual-jual baju tuh. Dia sangat sayang banget tuh dia tuh sama si Mary ini. Tapi ada cinta sejati lain di hidupnya, yakni kucing kesayangannya, Dul. Kagak tanggung-tanggung. Berapa melihara kucingnya? 10 kucing yang ia anggap sebagai anak sendiri. Unik kan nih orang? Kekasih Freddie Mercury yang terakhir adalah Jim Hutton. Mengatakan Freddie pernah ngamuk dan melempar panggangan. Buset, galak banget orang. Dia ngelempar panggangan keluar jendela gara-gara apa? Gara-gara kucingnya yang bernama Goliath hilang. Saking sayangnya dia sama binatang. Makanya buat Do's and Don'ts, kita harus mencintai sama makhluk hidup dan saling menghormati. Nih, belajar dari Bang Freddie Mercury.
Setelah kucingnya ditemukan, Freddy langsung, ya gimana sih? Lu nemuin nih barang kesayangan lo. Ah, ini dia yang gue temuin. Dielus-elus tuh kucing sama dia. Kamu kemana aja sih sayang? Kok hilang? Gue sampai ngelempar-ngelempar panggangan keluar jendela cuma buat nyariin lu doang. Gitu dulu bahasa kitanya. Lalu ia seperti seorang ibu. Freddy memarahi kucing itu, berteriak kepada si kecil Goliath karena pergi dari Garden Lodge. Kata Jim Hutton. Komentar gua, nih dia, aduh, keren sih. Musisi legenda, sangat-sangat sayang makhluk hidup, apalagi kucing kan. Kalau di agama kita Muslim, peliharaan Nabi kita Muhammad sangat-sangat disayangkan. Freddie Mercury sayang banget sama kucing. Sampai-sampai dia jadi seorang ibu, kucingnya keluar aja. Goliath, kamu kemana? Mau pergi? Nggak boleh, kamu jauh-jauh dari sini. Tuh sama kucing aja dia begitu, apalagi sama anak sendiri, ya kan? Mantap loh. Yang kedua nih Dul, hal uniknya, menyamarkan Putri Diana. Kalau Duls and Duls belum tahu itu Putri Diana siapa, nanti akan saya kasih tahu. Dalam buku biografinya, aktris Inggris Cleo Rocco sempat bercerita kebandelan yang ia lakukan bersama Freddie Mercury dan Putri Diana. Waduh, gue nggak tahu ya, bandelnya nih apa, paling ya masa-masa remaja lah. Mereka sempat mengunjungi sebuah bar khusus untuk kaum, sorry nih ya, bukannya gue ini, dia sempat mengunjungi bar khusus untuk kaum tanda kutip yang sesuka sesama gitu di London. Agar tak menjadi masalah, Putri Diana keluar dengan sembunyi-sembunyi tuh. Kaget kali ya, diajak sama Freddie Mercury buat kencan kali ini sangkanya. Ayo kamu mau gak aku ajak makan malam? Tau-taunya diajak ke bar. Bersusah sama jenisnya, kabur dia diam-diam. Namun ia menutupi identitasnya dengan jaket, topi, kacamata. Nih katanya nih, saat kami masuk, kami berpikir Putri Diana akan langsung ketahuan. Tapi orang-orang seperti buta melihatnya. Dia seperti menghilang dan dia menyukainya. Itu kutipan wawancara TV, kata Rocos, seperti dilaporkan di Vanity Fair. Lu bayangin dulu, Tendus, Putri Diana, seorang sosok putri Inggris kan, diajak main ke bar. Tapi barnya bukan bar-bar biasa, bar-bar sama jenis geblek. Mau lagi? Ya buset tuh, Freddie Mercury ganteng ya, tapi ya gimana gak mau. Ganteng sih dia, gua akuin dia ganteng. Karismanya, bukan ganteng, lebih tepatnya tuh dia karismatik. Ketiga, binatang milik Michael Jackson nih Dul, ini bakal kocak banget, asli kocak banget. Pada 1983, Freddie Mercury dan Michael Jackson tuh sebetulnya dia udah punya rencana untuk rekaman bareng nih Dul. Yang belum tahu, mungkin udah ada yang tahu. Nah, gua akan membahas ini. Dia punya kolaborasi nih ceritanya antara vokalis Queen dan sang raja pop. Memang terdengar sih luar biasa. Ini gua ngebacainnya aja luar biasa. Lu bayangin kan? Vokalis Queen terkenal, kolaborasi sama King of Pop, Michael Jackson. Tapi hal uniknya apa Dul? Nanti bakal gue ceritain. 3 lagu ditulis dan dibuat demonya. Tapi sayangnya tinggal rencana duet ini digagalkan gara-gara apa nih? Ini yang mau gue bahas. Gara-gara binatangnya si Michael Jackson lelama. Tahu gak lu binatang lelama? Ntar gue kasih tahu. Jadi Freddie Mercury tuh bisa gitu di dalam studio. Ngapain sih lu bawa binatang beginian lah? Padahal dia suka kucing, ya kan? Anehnya itu Dos. Namun dia risih aja. Lama sih, setahu gue gede.
Gimana nggak risih, gede anjir. Binatang gede, kesayangan Michael Jackson juga, dibawa ke dalam studio. Ya gimana nggak risih, kalau kucing mah masih ya disayang-sayang. Ini ketemu lah lama, ya ampun. Lelama tersebut rupanya adalah binatang kesayangan Michael Jackson juga nih, Dul. Nah, kalau Freddie Mercury kucing, kalau Michael Jackson nggak nanggung-nanggung sayangnya sama apa? Lama. Bahkan dibawa sampai ke studio, lu bayangin nih. Ke studio, dibawa-bawa tuh binatang gede. Ya iyalah. Dia risih, pokoknya tuh Freddie Mercury risih, gelisah dah. Pokoknya nih ngapain sih binatang gede nih bawa-bawa ke sini. Kocak banget ya. Ya ampun nih orang dua. Nah, Jim Beach, mantan manajer Freddie Mercury, mengatakan sang penyanyi sempat menelponnya. Yang tadi gue bilang, dia tuh risih. Dia nelpon manajernya nih, ngeluh gini nih katanya. Lu bisa gak kesini? Lu harus kesini dah. Lu harus kesini, pokoknya lu ngeluarin gua dari studio ini. Karena gua nggak mau rekaman bareng lama. Kocak banget. Cuma gara-gara itu doang. Cuma gara-gara itu doang, Duls, rekamannya jadi gagal. Lagi ngapain Michael Jackson bawa binatang gede banget. Aduh, kocak banget dah ini. Asli dua orang ini nih. Hal unik keempat, The Show Must Go On. Pada 1990, setahun sebelum Freddie Mercury meninggal, yang kita tahu dia meninggal kan karena AIDS, nanti akan gue bahas. Karena penyakit komplikasi nih, Dul, dari AIDS. Gue sedikit ini ya, Dul, kasih edukasi lagi. Selain gue kasih edukasi narkoba, di sisi-sisi gue membahas tentang musik, tentang apa. Lu jangan seks bebas, jangan seks sembarangan. Dan yang terpenting, gue harap sih subscriber gue pada bijak-bijak ya. Gue bukan menggurui, enggak. Gue ini juga ngomong buat diri gue sendiri kok. Yang terpenting jangan narkoba, Dul. Karena itu satu, lu bakal merusak diri lu sendiri. Maaf ya, bukannya gue menggurui, sekali lagi. Ini untuk gue juga. Dan kalau kalian seks bebas, amit-amit kalian terjerang penyakit AIDS, ya ampun. AIDS kan belum ada obatnya. Mau nggak mau, sampai sekarang belum ada obatnya. Ya kan? Ya udah yang kayak gitu-gitu, udahlah. Kita yang sehat-sehat aja, berkarya yang sehat. Oke? Mantap. Nah, yang tadi gue bilang nih, Dul, di tahun 1990 karena AIDS-nya si Freddie Mercury, Queen merekam lagu, tetap dia merekam lagu yang judulnya The Show Must Go On. Kala itu Freddie Mercury sangat lemah, terbaring di tempat tidur, bahkan sulit untuk berjalan. Namun, artikel lain mengatakan Brian May sempat ragu apakah sang sahabat masih bisa bernyanyi. Namun seperti judul lagu yang hendak mereka rekam, ya iyalah, The Show Must Go On. Kayaknya kan kayak hentakan kesemangatan batu. Must go on, lo harus must go on. Tapi mantan manajernya nih meragukan si Freddie. Lu yakin nih si Freddie bisa di saat dia lagi sakit kayak gitu? Freddie nggak mau menyerah. Dia meneruskan rekamannya sampai kita bisa dengarkan lagunya. Detik ini juga, sekarang juga masih ada pokoknya lagunya. Namun dia mengutip atau dia berkata kayak gini, "Gua akan melakukannya sayangku." Asik. Kepada siapa dia ngomong kayak gitu? Kepada gitaris Queen. Lalu dia menenggak sebotol vodka. Lalu langsung dia masuk tuh ke studio rekaman. Udah. Ia benar-benar menguras semua suaranya atau vokalnya untuk merekam lagu The Show Must Go On. Itulah totalitas seorang musisi. Mau sakit kayak gimana pun, mau ada halangan apapun, mau
apapun lah, pokoknya hal-hal yang wah gue nggak bisa nih, jangan nggak bisa dulu, jalanin aja dulu. Gitu dosen dulu, kita banyak belajar dari dia nih, belajar banyak. Tapi seks bebasnya jangan ditiru, oke? 5. Ingin mempercepat kematiannya. Menurut gue Duls and Duls, dia udah gimana ya? Udah resah kali, atau bisa dibilang dia udah ya udahlah, gue udah pasrah aja sama Tuhan gitu. Mau gimana lagi? Dia udah ngerasain sakit yang begitu parah, ya kan? Usia juga udah tua, sakit yang begitu parah. Ya udah dia mau nggak mau ngerelain dirinya yang sama Tuhan. Ia ingin mempercepat kematiannya. Hari-hari terakhir menjelang kematian, kondisi Freddy sudah sangat yang tadi gue bilang down, sangat menurun banget. Sampai kurus kering dulu. Kalau Duls udah ada yang nonton film Bohemian Rhapsody, itu Duls di masa-masa kejayaannya dia sampai akhir hayatnya dia, pokoknya nih, gue nggak akan membahas filmnya, tapi gue akan membahas ininya dia, hal-hal unik Freddie Mercury. Selain tak bisa meninggalkan tempat tidur yang tadi gue bilang nih, saking udah lemahnya banget Dul. Gimana sih kita kalau meriang aja, aduh meriang badan nih, apalagi ini Dul, udah terjaring penyakit AIDS ya, aduh. Sang vokalis juga mulai kehilangan penglihatannya, lu bayangin dah. Dia udah burem sih, kalau masih burem bisa pakai kacamata, tapi udah mulai hilang gitu lihat penglihatannya, hampir mau buta. Gokil ya, itu gara-gara penyakit AIDS. Nah, namun kisah cinta pertamanya dia yang tadi gue bilang dia sempet jualan kaos itu tuh di bandara-bandara, si Mary Austin nih kembali lagi nih Dul. Ia sempat menemani minggu-minggu terakhir dalam hidup sang vokalis. Mungkin si Mary nggak tega kali ya ngelihat Bulsara. Ya ampun, kamu kok kayak gitu sih? Udah dah, gue temanin aja dah. Apalagi dia nggak jadi nikah, udah tunangan kan. Merasa bersalah juga mungkin si Mary atau gimana. Ya namanya cinta, itulah. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Oke, yang dikutip dari artikel Wikipedia, Mary menyebut kala itu Freddie menolak pengobatan demi mempercepat kesembuhannya. Yang tadi gue bilang, kenapa dia menolak? Ya iyalah, ini dia ingin, udah dah gue udah mau mati aja dulu, gue gak kuat. Saking parahnya tuh virus AIDS. Untuk mengurangi penderitaannya, Freddie hanya memilih untuk minum obat penghilang rasa sakit. Kalau kita bisa bilang mah, kita pusing, kita nggak mau ke dokter, ya udahlah beli aja obat warung gitu Dul. Dia nggak mau, pokoknya dia tetap kekeh, gue nggak mau ke rumah sakit. Percuma gue ke rumah sakit, pasti ujung-ujungnya gue bakal mati, mendingan gue kesiksa aja dah. Gokil dia orang. Freddie meninggal di 24 November 1991, sekitar 24 jam setelah ia mengumumkan secara terbuka bahwa ia menderita AIDS. Nah, dia sebelum meninggal, dia mengumumkan tuh. Ada pokoknya deh, entah di konsernya, atau entah di radio, atau entah di mana, pokoknya dia mengumumkan kalau dirinya dia tuh terjaring virus AIDS. Gila, jiwanya besar banget nih orang. Keren, Freddie Mercury. Freddie Mercury tutup usia pada umur 45 tahun karena bronchial pneumonia yang merupakan komplikasi dari AIDS. Komplikasi Duls. Nah, Duls and Duls, gimana nih menurut Duls and Duls pembahasan tentang sang legenda Freddie Mercury, atau yang kita kenal adalah
Farouk Bulshara, seorang founder dari band Queen. Nah, Duls and Duls, sampai sini dulu ya pembahasan tentang sang legenda Queen, Freddie Mercury atau Farouk Bulshara. Jika ada salah-salah kata atau tutur kata gue yang salah dan opini gue salah atau penyampaian gue yang salah, mohon dimaafkan. Nah, Duls and Duls, pokoknya Duls and Duls jangan bosen-bosen nonton channel gue, Dambis. Kalau Duls and Duls yang baru mengklik video ini, gue harap bantu supportnya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya kalau bisa. Komen dengan bijak, share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, kekasih kalian, apalagi ya, ke mana aja deh. Kalau video ini bermanfaat dan bermutu, intinya gitu aja. Gua akan menemani lu di saat waktu-waktu senggang. Pokoknya gitu aja Duls and Duls. Sampai sini dulu. See ya.